Kalau kamu membayangkan kota yang penuh sejarah, makanan enak, dan kafe pinggir laut, mungkin yang muncul di kepala adalah Beirut. Tapi pada suatu malam yang tegang, suasana kota ini berubah drastis. Ledakan mengguncang pusat kota, bukan konser, bukan kembang api tahun baru, melainkan serangan udara dari militer Israel. Militer Israel Defense Forces melancarkan serangan udara ke sebuah gedung di kawasan padat penduduk di pusat Beirut. Lokasinya bukan sembarang tempat, gedung itu berada di distrik Bashura. Dan yang bikin dunia langsung pasang alis tinggi adalah lokasinya yang sangat sensitif. Dekat dengan gedung parlemen Lebanon, kantor United Nations, serta beberapa kedutaan besar internasional. Singkatnya, ini bukan daerah yang biasanya dipilih kalau mau main petak umpet. Distrik Bashura terletak di jantung kota Beirut. Area ini dikenal sebagai kawasan bisnis dan pemerintahan. Bayangkan kalau di Indonesia, ini seperti gedung yang berada dekat DPR, kantor PBB, dan beberapa kedutaan sekaligus. Jadi ketika sebuah serangan terjadi di lokasi seperti ini, reaksi dunia internasional biasanya langsung. Tunggu dulu. Karena wilayah seperti ini biasanya penuh diplomat, pekerja internasional, dan tentu saja warga sipil. Saksi mata melaporkan suara ledakan keras yang menggema di seluruh pusat kota. Jendela bergetar, sirene ambulans langsung terdengar, dan media lokal di Lebanon mulai melaporkan bahwa sebuah gedung di kawasan itu terkena serangan udara. Bagi warga Beirut, ini bukan pertama kalinya mereka mendengar suara seperti itu. Tapi tetap saja, tidak pernah terasa biasa. Menurut pernyataan militer Israel Defense Forces, serangan tersebut menargetkan pihak yang mereka anggap sebagai ancaman keamanan. Biasanya dalam konteks konflik Israel-Lebanon, perhatian sering tertuju pada kelompok militan seperti Hezbollah. Kelompok ini memiliki pengaruh besar di Lebanon dan selama bertahun-tahun terlibat konflik dengan Israel. Israel sering menyatakan bahwa target serangannya adalah fasilitas atau individu yang terkait dengan aktivitas militer. Namun seperti biasa dalam konflik modern, perdebatan langsung muncul. Apakah targetnya benar-benar militer, atau ada risiko terhadap warga sipil? Kota Beirut sebenarnya sudah sangat akrab dengan kata konflik. Salah satu episode paling terkenal adalah Lebanese Civil War, yang berlangsung dari 1975 hingga 1990. Selama perang tersebut, kota ini pernah terbagi menjadi beberapa zona kekuasaan. Tapi setelah perang berakhir, Beirut perlahan bangkit. Kafe dibuka lagi, hotel berdiri lagi, turis datang lagi, dan warga Beirut dikenal punya satu kemampuan luar biasa. Tetap hidup normal, bahkan di tengah ketidakpastian. Pemerintah Lebanon mengecam serangan tersebut. Karena selain terjadi di pusat kota, lokasi serangan juga sangat dekat dengan lembaga pemerintahan dan kantor internasional. Bagi banyak pejabat Lebanon, serangan seperti ini dianggap pelanggaran terhadap kedaulatan negara. Dalam bahasa diplomatik, ini biasanya disebut sebagai eskalasi berbahaya. Dalam bahasa sehari-hari, artinya situasinya bisa makin panas. Karena serangan terjadi dekat kantor United Nations, perhatian dunia langsung tertuju pada insiden ini. Organisasi internasional biasanya menyerukan satu hal yang sangat klasik, menahan diri. Kalimat ini mungkin terdengar sederhana. Tapi dalam dunia diplomasi, itu adalah cara halus untuk mengatakan, jangan sampai konflik ini makin besar. Di balik semua pernyataan politik dan strategi militer, ada satu pihak yang hampir selalu terkena dampak paling besar. Warga sipil, penduduk di sekitar distrik Bashura terpaksa menghadapi kenyataan bahwa kawasan yang biasanya penuh aktivitas bisnis bisa tiba-tiba berubah menjadi lokasi serangan. Beberapa toko tutup lebih awal, orang-orang pulang lebih cepat, dan di media sosial, warga Beirut melakukan hal yang cukup khas. Mereka tetap bercanda. Ada yang menulis, Beirut, kota di mana kamu bisa makan shawarma, sambil berharap tidak ada ledakan. Humor gelap seperti ini sering muncul di kota yang terlalu sering menghadapi krisis. Konflik antara Israel dan Lebanon tidak pernah benar-benar jauh dari perhatian dunia. Salah satu alasannya sederhana, wilayah ini berada di kawasan Timur Tengah yang sudah lama menjadi titik panas geopolitik. Jika konflik meningkat, dampaknya bisa meluas ke banyak pihak, mulai dari kelompok militan regional, hingga kekuatan internasional yang memiliki kepentingan di kawasan ini. Dengan kata lain, kadang satu ledakan di satu kota bisa memicu reaksi berantai yang jauh lebih besar. Namun ada satu hal yang selalu mengejutkan orang luar ketika melihat Beirut. Kehidupan di kota ini selalu kembali. Kafe buka lagi, pasar ramai lagi, orang tetap bekerja, bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena warga Beirut sudah terlalu lama hidup berdampingan dengan ketidakpastian. Dan mereka tahu satu hal sederhana. Hidup harus terus berjalan. Serangan udara di pusat Beirut menjadi pengingat bahwa konflik di Timur Tengah masih jauh dari kata selesai. Di satu sisi ada strategi militer, di sisi lain ada diplomasi internasional, dan di tengah-tengahnya, jutaan warga sipil yang hanya ingin hidup normal.
Pertanyaannya sekarang, apakah ini hanya satu insiden lagi dalam konflik panjang? Atau tanda bahwa ketegangan di kawasan ini akan kembali meningkat? Dunia masih menunggu jawabannya.